Sinom. Udah hampir penghujung tahun film horor Indonesia. Makin kesini makin gua rasa banyak banget untuk ngangkat film-film ataupun cerita dari thread viral, dari kasus viral, terutama ya thread viral itu tadi sih. Dan kali ini film thread viral diangkat lagi yang berjudul Sorop, ya karyanya Upi. Dan apa namanya, setahu gua Upi ini belum pernah mendirect sebuah film horor berhantu ya. Dan koreksi kalau gua salah, mungkin ini adalah salah satu film, mungkin ini adalah project film horor berhantu pertamanya. Dan tahan dulu, kita bahas nanti. Kita dari awal dulu, kita bahas tentang Sorop itu apa ya. Di film ini diceritakan kalau Sorop itu adalah sebuah ritual yang dimana di sini orang di sini bakal melakukan sebuah puasa atau sebuah ritual untuk memanggil roh halus. Itu yang gue tangkap ya di film ini, yang makna ataupun arti dari Sorop. Dan sedangkan secara keseluruhan film Sorop ini nih menceritakan seorang kakak beradik yang nama Hanif, dan juga gue lupa satu lagi siapa ya, yang satunya lagi bernama Isti, yang diperankan oleh Yasamin. Yang mana Yasamin ini memang sering banget buat main film horor ya, untuk karakter cewek, untuk karakter seorang anak, untuk karakter seorang adik juga, yang beberapa kali banyaklah dia main film horor Indonesia ya belakangan ini. Dan gua rasa emang mumpuni, dia punya akting juga bagus banget menurut gua. Dan di film Sorop ini gua rasa ya aktingnya juga bagus banget. Terutama gua suka banget di mana Yasemin bisa mengekspresikan ketakutan, kengerian, ataupun ekspresi kaget, takutnya kelihatan banget gitu kan, mata melotot terus melongo juga ya. Gue suka banget. Terus ada juga karakter yang kedua, kakak dari Isti, yaitu adalah Hanif ya kalau nggak salah namanya. Dia diperankan sama Hana Malasan kalau nggak salah. Dan gue udah sempet lihat nih orang acting punya di series Ratu Adil yang ada di video. Dan gue juga cukup suka dengan acting dia di series itu. Gue baru pertama kali lihat dia main film horor. Dan gimana tanggapan gue? Gue cukup suka dengan ekspresi ketakutan, teriaknya, tapi waktu mengekspresikan kemarahan, rasa takut dan jengkelnya masih agak kurang lepas ya menurut gua. Dan gimana kalau mereka berdua dipadukan menjadi sepasang kakak beradik? Menurut gua chemistry-nya udah dapet banget, berasa bonding aja begitu, meyakinkan kalau mereka itu kakak beradik. Jadi ya gue cukup suka dengan kedua pemain utama di film Sorop ini. Dua kakak beradik ini yang tinggal di Surabaya tiba-tiba dipanggil lagi ke rumah masa lalu mereka, ke rumah masa kecil mereka, waktu kakek mereka tuh lagi sakratul maut, lagi krisis. Dan tepat setelah mereka datang kemudian menjenguk kakeknya itu tadi, kakeknya langsung meninggal. Dan tibalah muncul sebuah hal-hal aneh yang mereka rasakan di rumah tersebut. Jadi ya ibarat kayak rumah berhantu lah. Nggak juga sih sebenarnya. Ini tipe film yang slow burn, terus juga hening, sunyi, gelap juga. Nah, kalau kalian suka dengan film yang gelap banget dan juga sering adegan-adegan di malam hari, suka dengan rumah yang nggak pernah bayar listrik karena itu tadi gelap banget rumahnya itu tadi, jadi gua rasa kalian bakal cocok nonton film ini. Yang gua bilang di awal tadi kalau ini filmnya slow burn, jadi pelan-pelan banget buat ngasih ketegangan, kecemasan. Mungkin di awal kalian bakal ngerasa ngantuk sampai ke pertengahan, karena juga gua ngerasain demikian. Gua mulai berasa melek banget dengan adegan-adegannya waktu di act ketiganya, di bagian mau ke ending, ke akhir, itu gua rasa semakin intens, semakin memuncak, dan semakin merasa mencekam juga dengan adegan-adegan yang mereka kasih. Dan juga gua rasa mungkin gua ngerasa ngantuk itu karena ya penceritaan dari awal sampai ke akhirnya tuh jarang banget nampilin sesuatu yang mencekam menurut gua. Dan juga kebanyakan memberikan sebuah jump scare yang menurut gua udah jadul banget, udah lama banget. Misalkan kayak kita Parnoan gitu kan, kayak ada semacam orang yang lewat lah, dan itu sudah beberapa kali diliatin dari awal sampai ke pertengahan film. Dan itu yang bikin gua ngerasa capek juga ngikutin film yang kayak gini, yang udah banyak banget kita lihat gitu kan. Adegannya nggak begitu mencekam, nggak begitu ngeri menurut gua, tapi udah masuk ke mau ke ending, bagian ketiganya tadi udah mulai menampilkan sebuah adegan yang menurut gua mencekam, ngeri juga. Dan juga ada salah satu adegan yang menurut gua yang gua sukain banget, yaitu adalah adegan Bude siapa namanya tuh, ya lupa lah gue namanya, Bude siapa. Dia datang ke rumah itu, terus juga lagi adegan di dapur lagi motong sayuran. Kalian tahu yang terjadi? Nah, tonton aja lah, karena gue rasa itu adegannya cukup gue nggak expect film ini bakal mengarah ke adegan seperti itu loh menurut gue. Dan juga di sini ada Ratu Felicia. Gue kaget kok
ada dia gitu. Karena kalau gua nonton film, gua kan jarang banget ngeliat trailernya ya. Dan setelah gua lihat ada Ratu Felicia, wah, salah satu aktris favorit gua itu karena acting menurut gua keren banget. Dan dia di sini menjadi salah satu sosok hantu yang menurut gua berhasil ngasih intens dan mencekamnya. Dia datang di babak ketiga, babak akhir, yang mana ya adegan itulah yang gua sukain. Munculnya Ratu Felicia itu tadi dengan apa namanya, make up yang menurut gua seadanya, minimalis banget, nggak ngeliatin sesuatu yang serem, berdarah atau apapun, enggak, cuman ya make up polos, putih, muka pucat, mata putih itu doang, dan pakaian putih yang menurut gua udah sangat-sangat memberikan esensi horor itu sendiri. Si Ratu Felicia-nya ini tadi ditambah lagi dengan adegan yang menurut gua cukup oke. Dan adegan Ratu Felicia yang gua sukain ya waktu dia merangkak itu sih, dan naik ke atas yang menurut gua emang creepy banget rasanya waktu adegan merangkak itu. Gua kan beberapa film horor ngasih treatment ataupun sebuah adegan yang lari merangkaknya itu cepet kan, kalau nggak itu ya ditambahin efek CGI gitu kan. Tapi film ini nggak, mereka kasih sesuatu yang normal, ngasih sesuatu yang bukan normal sih, kayak ya tanpa editing aja sih, ngeliatin Ratu Felicia lagi merangkak doang ngejer si dua karakter kakak beradik ini yang menurut gua udah mencekam banget, serem banget. Itu kelihatan banget, itu kerasa banget menurut gua intens dan seramnya. Di bagian awal dan sampai pertengahan ya gua cukup bosen, ngantuk banget karena penceritaannya nggak begitu padat ya gua rasa, dan hening. Gue suka sebenarnya dengan tipikal film horor yang hening, sunyi. Tapi di sini film ini udah berhasil ngasih kesunyian itu sendiri kan, keheningannya, mencekamnya udah berasa dengan adegan atau suara yang minim banget. Tapi gue nggak ngerasa mencekamnya itu sendiri sih. Entah kenapa, mungkin karena memang adegannya minim banget, horor dan juga jumpscare yang udah ketebak dengan langsung jumpscare, suara gede, muka close up segede layar, segede gaban gitu, udah sering banget ya di film horor kan. Jadi gua nggak ngerasain sesuatu hal yang baru sih waktu gua nonton dari awal sampai pertengahan. Ya tipikal film horor yang biasa aja menurut gua. Tapi setelah akhirnya di bagian ketiga itu tadi ya, gue cukup suka. Gua mulai menikmati dengan apa yang film ini rasain. Tapi setelah gua ngelihat endingnya, kayak jadi film yang kayak mudah dilupain sih. Gua rasa endingnya kayak gitu doang. Udah sering lah kalau kita bicara tentang film thread viral, film diangkat dengan kisah nyata, itu kayak setelah gua selesai nontonnya kayak oh gini aja gitu, nggak ada sesuatu hal yang gua tangkep, ngerasa ngerinya gua nggak bisa. Setelah gua nonton film itu gua nggak ngerasain ada sesuatu menarik yang gua tangkep sih. Sama juga kayak di film ini, entah jarang banget film horor Indonesia ngasih kesan yang mendalam ke penontonnya, ke sebagian besar penontonnya, terutama untuk film-film thread viral dan kisah-kisah nyata seperti ini. Gue pengen lagi ngerasain apa yang dikasih film-film horor zaman dulu, waktu sebelum film-film dengan thread viral, dengan kisah nyata ini diangkat. Kayak sebelumnya gue suka banget dengan Sebelum Iblis Menjemput, terus juga Wanita Tanah Jahanam, Pengabdi Setan yang pertama. Itu beneran ngasih rasa merinding sampai gue pulang selesai nonton filmnya itu loh. Masih kebayang-kebayang lah. Kalau untuk film thread horror jarang banget gue ngerasain rasa itu. Dan Sorop menurut gue menjadi film yang oke untuk penyutraan pertama UPI, terutama di babak terakhirnya, babak ketiganya tadi. Tapi waktu pertama sampai ke pertengahan meh banget menurut gue. Jadi ya silakan ditonton, filmnya udah tayang. Terima kasih dan jangan lupa bertobat.